Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Ahli Saputri yang hari ini bersedia untuk berbincang kepada saya selaku peserta laksana PNS terkait dengan aktivitas bela negara di kampus. Untuk itu Ibu, yang pertama mungkin langsung saja saya tanyakan apakah upaya yang terlebih dahulu harus kita siapkan untuk bisa terapkan sikap perilaku bela negara di kampus kita tercinta. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup mendasar ya bagi kita, misalnya saya sebagai seorang akademisi ya seperti itu di dunia kampus. Jadi bela negara itu tidak serta-merta kita harus artikan bahwa kita harus siap untuk perang ya di esok hari dan kapan yang harus kita memang betul-betul artikan secara harfiah seperti itu. Tetapi bela negara yang dimaksud adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang individu dapat bisa berkontribusi secara nyata untuk negara ya, negara bangsa, bahwa dari apa yang kita lakukan, profesi kita itu bisa memberikan dampak yang besar untuk negara. Oh iya, jadi tidak semata-mata hanya ikut perang begitu Bu ya, termasuk bela negara. Kemudian Ibu untuk membentuk sikap perilaku bela negara sendiri, dari kita sendiri apa yang perlu kita siapkan ya Bu ya untuk itu? Nah, untuk bisa mempunyai semangat bela negara yang bagus, utamanya ya kita harus menyiapkan untuk diri kita sendiri ya, di mana yang pertama kita harus sehat secara jasmani dan rohani. Kalau sehat jasmani tentu saja yang harus kita ketahui bahwa menjaga kesehatan itu ya, menjaga kesehatan fisik dan mental harus dilakukan dengan upaya yang besar juga. Misalnya yang pertama ya harus menjaga pola makan ya, menjaga pola makan. Yang kedua juga berkaitan dengan bagaimana kita terus menjaga stamina, yaitu dengan olahraga. Jadi meskipun yang kita mungkin pikirkan bahwa kita merasa sehat, tetapi ya menjaga pola makan, tetapi mungkin harus dibarengi juga dengan olahraga ya, karena harus melatih otot dan lain-lain, yang dimana nanti ya sebagian besar orang yang memang menjaga kesehatannya itu ya, apalagi dimulai dengan jasmaninya, itu akan ikut juga sehat secara mental, karena dia akan dapat berpikir positif dan juga dapat menjaga tekanan stres. Jadi stres itu bisa berlangsung di banyak tempat ya, dan juga banyak kondisi, apalagi untuk zaman sekarang ya yang penuh dengan tuntutan hidup, di mana kita harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi ya dengan lingkungan. Selain itu kita harus menjaga yang namanya menjunjung tinggi kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu berhubungan dengan ya nilai-nilai jati diri bangsa yang harus dijaga ya. Bagaimana misalnya seseorang dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, nilai-nilai yang baik, dan juga menjaga martabat diri sendiri dan juga negara. Jadi untuk diri kita sendiri yang berpikir bahwa bagaimana cara yang paling sederhana untuk membela negara kita, yaitu dengan cara ya harus dimulai dengan diri kita sendiri. Kalau jasmani kita sehat, pikiran kita baik ya, punya kesehatan mental yang cukup, dan juga menjunjung tinggi yang namanya etika dan juga martabat bangsa, serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, itu akan sangat membantu kita dalam sukses untuk langkah-langkah kita untuk membela negara. Ya, terima kasih banyak Bu atas sarannya. Kemudian yang saya ingin minta saran lagi dari bentuk aktualisasi apa yang bisa saya lakukan untuk kampus sebagai posisi saya PPNS yang baru di kampus kita Bu. Nah, untuk sebagai CPNS ya, dan juga profesinya sebagai pengajar ya, itu cara yang paling mudah yaitu
bisa memahami dengan baik bagaimana sebenarnya posisi kita sebagai pendidik untuk melaksanakan Tridharma. Tridharma itu kalau kita bisa melihat secara lebih menyeluruh ya, bukan semata-mata cuma menjalankan saja ketiga tuntutan tersebut, tetapi banyak nilai yang harus kita pegang di situ. Dan juga bagaimana cara kita untuk manajemen waktu agar dapat melaksanakan ketiga hal ini, belum lagi dengan tuntutan-tuntutan kita sebagai makhluk sosial ya, dan juga untuk diri kita sendiri, bagaimana cara bisa untuk melaksanakan itu dengan tanggung jawab dan hasil yang maksimal ya, karena yang diketahui pendidik itu harus memenuhi Tridharma sekira bisa diketahui, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Dan itu bukan hal yang mudah ya, setelah kita pahami dan mungkin nanti akan berproses, bahwa tuntutan ini memiliki makna yang sangat signifikan, utamanya karena pendidik ya kita harus menerus bisa melaksanakan ini ya sebagai bekal untuk para penerus bangsa. Dan itu juga salah satu ya paling konkret bahwa upaya bela negara yang dimaksud itu seperti itu, memahami harkat bagaimana sebenarnya tugas seorang pendidik. Iya. Terima kasih banyak Ibu, sangat berharga sekali pesan Ibu buat saya yang saat ini sedang menjalani Latsar CPNS. Mungkin cukup Bu hari ini Bu. Insya Allah kalau bisa jadi role model lagi untuk tema kegiatan selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya.